Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Irma Liza dengan NPM 240830101118. Saya berasal dari program studi Sains Data kelas Bela Negara G177 UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara garis besar artikel yang sudah saya buat, yaitu judulnya Krisis Keamanan Cyber Negara, Kominfo, Komdigi, dan Perbankan Gagal Melindungi Data Publik. Oke, sebelumnya mengapa sih isu ini tuh perlu dibahas? Ada beberapa alasan mengapa isu ini harus dibahas. Yang pertama, Indonesia tengah menghadapi krisis serius di bidang keamanan cyber, yang mana dalam beberapa tahun terakhir kebocoran data sering terjadi, mulai dari data kependudukan, data kementerian, data kepegawaian di Kominfo, bahkan data yang dianggap penting di sektor perbankan. Nah, fenomena ini akan berakibat kepada keresahan di masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada negara, karena kegagalan melindungi publik ini adalah hasil dari kelalaian pemerintah. Nah, masalah keamanan data bukan lagi sekedar isu teknis, melainkan ini adalah ancaman terhadap kedaulatan digital dan kepercayaan publik. Dalam konteks inilah, nilai bela negara menjadi sangat relevan untuk dibahas dan diimplementasikan, khususnya dalam keamanan cyber. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besar isi artikel saya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa isu dan fakta. Yang pertama itu adalah kebocoran data sebagai masalah sistemik. Kebocoran data di Indonesia tidak lagi dianggap sebagai insiden yang terpisah. Kasus seperti hacker Digital House yang mengklaim memiliki data warga Jawa Barat namun menghilang tanpa kejelasan menunjukkan lemahnya transparansi dan respon negara. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan cyber, mulai dari koordinasi antar lembaga hingga penegakan hukum yang tidak jelas. Nah, kemudian ada peran Kominfo dan Komdigi yang dianggap belum optimal. Kominfo dan Komdigi seharusnya yang memiliki garda terdepan dalam perlindungan data keamanan nasional, namun faktanya kedua lembaga tersebut malah kebobolan dan mengalami kebocoran data. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa negara ini belum sepenuhnya bisa menghadapi ancaman cyber modern. Ketika kita percaya kepada lembaga pengawas saja itu tidak aman, apalagi data kita sendiri. Nah, kemudian itu adalah kerentanan di sektor perbankan. Nah, akhir-akhir ini sektor perbankan yang seharusnya memiliki sistem keamanan paling ketat karena terdapat data-data penting justru mengalami kebocoran cyber karena lemahnya manajemen risiko cyber tersebut. Kebocoran data finansial sangat berbahaya karena dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan keamanan individu masyarakat. Nah, yang keempat adalah urgensi lembaga perlindungan data independen. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan pembentukan lembaga perlindungan data yang independen dan memiliki kewenangan kuat. Tapi tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap kebocoran dan kelalaian data ini, itu tidak akan menyebabkan orang-orang ini jerah terhadap kesalahan yang terus diulang. Nah, untuk implementasi nilai-nilai bela negara dalam sains data terhadap kasus ini adalah, yang pertama itu adalah cinta tanah air dengan menjaga kedaulatan digital Indonesia dari ancaman cyber. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara dengan menuntut tanggung jawab kita sebagai warga negara agar data kita dilindungi. Nah, yang ketiga adalah setia pada Pancasila, khususnya sila keadilan sosial sebagai perlindungan hak privasi masyarakat, karena setiap data adalah privasi masyarakat. Nah, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan digital. Nah, untuk yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ini adalah dengan meningkatkan literasi dan kompetensi keamanan cyber. Sebagai mahasiswa sains data, saya memahami, mengelola, dan menjaga data secara etis dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa. Dan sebagai penutup,
Saya ingin menyampaikan bahwa krisis keamanan cyber yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap data-data kita masih tergolong rendah. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh bersikap reaktif, tetapi harus proaktif dalam menjaga dan membangun sistem keamanan cyber yang kuat. Melalui penguatan relasi, pembentukan lembaga perlindungan yang bertanggung jawab, serta implementasi nilai-nilai bela negara, Indonesia dapat memperkuat ketahanan cybernya dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.